Halo guys, ketemu sama aku Charlie di sini dari 25 Group. Nah, ini aku mau ajak teman-teman untuk review hasil pekerjaan kita, yaitu di kediaman NP, khususnya di tahap 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, nanti aku mau ajak teman-teman lihat hasilnya. Oke, ayo. Nah, ini teman-teman, dengan luas tanah kurang lebih 5x20, tapi kita buat bangunan di tahap 1 itu sekitar 3x9. Nah, 3x9 itu bangunan utama, dan di sini ada teras. Sini terasnya itu yang luasnya hampir 2 meter atau 1,75. Kenapa kita buat seperti ini? Karena ini juga salah satu request dari klien sebenarnya, dan juga minta tempat supaya ada ruang. Jadi nggak semuanya di-fullkan untuk bangunan. Nah, sekarang kita masuk ya, yuk. Nah, ini untuk bangunan utamanya. Bangunan utamanya memang kita konsep sesuai request dari klien juga, itu konsep mezanin atau yang jadi satu. Jadi betul benar-benar itu open space teman-teman. Open space itu jadi dia lost dia. Jadi lost antara ruang tamu sama kitchen, khususnya situ ada kamar mandi juga. Nah, ini kita konsep teman-teman jadi seperti ini jadinya. Nah, ini untuk living room. Jadi memang untuk pas buat keluarga kecil khususnya, karena klien kita ini juga keluarga kecil. Nah, ini kita buat di sini living room, terus di sini ada untuk pemanis, ada pembatas. Jadi kita buat dari ram atau ram besi hollow gitu ya. Kita buat. Nah, teman-teman, nah ini untuk area kitchen atau pantry. Kitchen pantry itu kita buat ini teman-teman, kita buat minimalis juga karena juga sesuaikan request dari klien, dan kembali lagi-lagi ini kita memaksimalkan tempat. Jadi memang kita buatnya nggak luas banget, jadi yang penting bisa dipakai buat masak ya untuk kitchennya. Nah, di sini ada meja bar sedikit, dan ini kitchennya. Jadi ini sirkulasi udara. Jadi kita buat biar jadi tanpa ada exhaust atau cooker hood ya. Jadi nggak perlu ada pengisap karena udah langsung keluar. Untuk plafonnya ini kurang lebih 2 meteran, 2 meter ya, 2,5 meter kalau nggak salah. Karena kenapa kita buat ini tingginya nggak tinggi banget, karena ini bangunannya kita buat konsep mezanin yang tadi saya kasih tahu teman-teman. Ke atas itu tingginya kurang lebih sekitar 7 meteran ya, mungkin 6-7 meter. Nah, ini untuk bangunannya teman-teman, konsep mezanin itu memang kita memaksimalkan tempat biar satu bangunan bisa difungsikan bawah tadi bagian kitchen, atas bisa dijadikan tempat tidur. Nah, sekarang kita coba naik ke atas ya. Ini tangganya pun kami buat itu dari bahan hollow teman-teman, terus pijakannya kita buat dari kayu ya teman-teman. Ayo sekarang kita coba naik. Untuk area atas itu difungsikan sebagai kamar anak. Nah, kamar anaknya di sini karena anaknya itu kembar, anak laki-laki, jadi dibuat jadi satu kamarnya teman-teman, karena anaknya juga masih umuran TK, jadi memang masih dibuat untuk satu kamar. Nih, jadi bisa dipakai buat anak-anak bermain area sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Terus di sini dikonsep juga sama yang punya rumah. Nah, klien kita itu seperti ada ornamen-ornamen yang mendukung untuk anak-anak bermain gitu ya. Jadi kayak ornamen itu tambah aksesoris gitu.
Nah itu tadi buat kamar anak. Oh iya, nggak lupa, ini kamar ini kita buat kemarin tuh ini supaya ruangan tuh tidak penuh. Jadi sebenarnya ini ada kayak jeglokan gitu loh. Jadi ini lemari sebenarnya, jadi bisa dibuka. Jadi bisa difungsikan buat lemari pakaian. Tuh ya. Nah sekarang kita coba lagi ke bawah ya teman-teman. Jadi nah ini juga kita tidak lupa memberi aksen untuk lampu gantung yang lumayan tinggi, karena itu juga membantu biar apa ya, biar nggak kosong banget gitu ya. Jadi ada lampu dinding yang menjuntai ke bawah gitu khususnya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Nah untuk area bawah tangga juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Jadi dibuat rak-rak atau lemari penyimpanan gitu. Jadi bisa dipakai buat penyimpanan buku dan lain-lain gitu ya teman-teman. Untuk area sini juga jadi banyak nih. Nah sekarang di sini kita mau lihat untuk area samping nih. Area samping ini juga ada yang menarik. Ini bisa dibilang teras samping atau lorong. Jadi cuma luas 5 meter, tapi kita bisa fungsikan jadi taman samping. Nah, jadi ini untuk area bisa buat anak-anak bermain, atau bisa buat apa ya, bisa buat santai juga ini nih. Jadi bisa benar-benar kita buat sedemikian rupa. Bisa awalnya ide dari klien tapi dipadukan dengan mix dengan ide dari 25 Group khususnya. Jadi ini juga bisa buat pakai bermain dan yang lain juga bisa tembus ke teras. Cuman memang area sini nggak full untuk atapnya teman-teman. Jadi kalau hujan juga tetap turun, tapi setidaknya tuh nggak masuk ke dalam ruangan untuk hujan ya. Nih ya teman-teman ya. Nah di sini ini lorong. Ini tadi teras. Jadi bisa yang teras ini yang ada atapnya. Ada atapnya memang. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk tahap kedua, yaitu pembuatan untuk kamar utama atau master bedroom. Nah, itu master bedroom yang luasnya tanahnya itu kemarin masih ada sekitar 3x5. Jadi klien itu meminta request untuk dibuatkan kamar utama. Nah, jadi kamar utama yang luasnya 3x5 guys. Jadi ini adalah kamar utama atau master bedroom yang konsepnya berbeda di tahap yang pertama. Nah ini klien itu mintanya untuk konsepnya industrial guys. Nah industrial itu yang identik dengan semen atau natural. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat di plafonnya itu kita pakai dak-dakan. Ini kita buat alami, jadi tidak ada finishing cat lagi. Jadi asli, cuman itu ada tahapannya ya. Nggak bisa kalau misalnya langsung tidak ada tahapannya, itu nggak bisa menjadi yang lebih bagus seperti ini. Jadi itu dipoles lagi lah untuk atapnya atau di plafonnya. Jadi sengaja kita nggak pakai gipsum karena untuk menunjang konsep industrial itu sendiri. Nah teman-teman juga bisa lihat di sini untuk kabel-kabelnya itu kita menggunakan pipa yang dilapisi sama menggunakan kabel-kabelnya itu menggunakan pipa warna hitam untuk menunjang lagi konsep industrial itu sendiri ya. Nah teman-teman, ini juga di dindingnya itu kita pakai di kertasip yang motif semen. Jadi kita menyerupai plafon walaupun nggak sama persis, tapi tetap kesannya alami. Jadi sebisa mungkin kita samakan konsepnya industrial ya, jadi nggak beda gitu. Nah jadi teman-teman, ini seperti furniturnya tuh sendiri ya. Furniture sendiri kita pilih juga warnanya yang warna hitam motif serat seperti ini. Nah sama teman-teman bisa lihat semuanya untuk aksesoris atau furniturnya yang mendukung seperti dipan seperti ini. Ini juga kita buat pastinya ada tempat penyimpanan. Ini semuanya ya. Nah
ini kasurnya itu sekitar 180 dikali 200. Nah, teman-teman. Terus di sini juga kita pasang TV, jadi bisa buat nonton sambil santai, rebahan, atau misalnya lagi mau nonton TV, atau misalnya jadi bisa nonton sambil santai lah ya. Nah, terus di situ kita ada pencahayaan atau jendela, tapi jendelanya tuh yang tidak bisa dibuka atau mati. Cuman kita sediakan itu jadi seperti kayak tirai gitu guys, tapi bahannya itu bukan dari bahan bambu. Kita pilih juga itu warnanya warna hitam biar pas. Jadi untuk dindingnya teman-teman kita nggak pilih semuanya motif semen yang kayak tadi kertas tip, tapi juga di sini ada yang polos warna putih. Jadi kita cat dinding. Jadi nggak full semuanya itu warna semen gitu ya. Nah, untuk lantai kita pilihnya juga itu vinyl, motifnya sama dengan motif abstrak atau semen tadi, biar lebih menunjang atau lebih berasa yang namanya industrial ya. Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat itu tadi udah tempat tidur. Di sini ada tempat kerja atau ruang kerjanya. Memang klien requestnya mau tempat tidur sekaligus tempat ruang kerja biar jadi satu ruang aja. Nah, ini juga teman-teman, mungkin teman-teman kita bisa buka ya area sini. Jadi klien itu juga teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini itu kita sisakan tanahnya. Jadi memang nggak full langsung bangunan. Kenapa? Karena klien itu mau ada sirkulasi udara. Jadi biar nggak langsung full bangunan, biar cahayanya tuh lebih dapat lagi ya teman-teman. Jadi bisa lebih dapat untuk cahaya atau sirkulasi udaranya gitu. Jadi benar-benar di konsep demikian rupa biar nyaman khususnya gitu. Nah, jadi di sini ada lemari itu kita buat itu full plafon. Kenapa sih full plafon? Ya karena untuk memaksimalkan ruang, pastinya udah memaksimalkan ruang, dan juga bisa buat tempat penyimpanan. Nah, jadi di atas itu bisa dipakai buat penyimpanan teman-teman. Jadi di atas tuh bisa ditaruh barang-barang yang jarang dipakai. Jadi seperti bed cover, seperti koper, semuanya itu bisa ditaruh di atas ya. Jadi itu bukan cuma polosan, tapi bisa dibuka ya teman-teman, karena konsepnya kita di 25 Group atau 25 Interior itu harus memaksimalkan ruang dan memaksimalkan tempat gitu. Jadi kita buat multifungsi pastinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga kita konsep. Nah, kita konsep seperti request dari klien, itu maunya memang warnanya sama senada dengan furniture lain. Jadi kita sama warnanya. Nih ya teman-teman, semuanya kita konsep sama. Jadi kalau dibuka nih lemarinya itu bisa nyala nih. Bisa nyala untuk LED-nya. Gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, sekarang coba kita mau ke kamar mandi. Kamar mandinya itu connecting dengan ruangan yang tahap 1. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya, teman-teman. Nah, kamar mandinya ini kita buat juga konsepnya kurang lebih sama dengan kamar. Nah, jadi klien juga mau konsep yang seperti ini biar lebih mix, biar lebih dapet lah sama yang kamar utama tadi atau bedroomnya ya. Nah, ini juga dengan pakai dengan pakai granit warna hitam corak seperti ini. Terus di sini ada yang mozaik disusun seperti ini. Terus tidak lupa pastinya ada yang namanya tanaman-tanaman begini biar lebih cozy atau lebih hidup kamar mandinya. Nah, kita pilih aksesorisnya tuh di warna hitam biar biar pas lagi, lebih matching. Nah, yang menariknya untuk kamar mandi ini bisa connect dengan pembangunan tahap 1-nya kediaman NV. Nah, ini bisa connect nih teman-teman ya, bisa lihat nih. Nah, ini bisa.
Nah, itu tadi review kita tahap 1 dan tahap kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya 25 Group ya. Nanti kita bakal buat konten-konten dan yang lebih menarik lagi. Makasih ya teman-teman. Dadah!